Oke, yang kita bahas saat ini adalah apa itu cemas dan bagaimana mengatasinya. Saya akan membantu Sobat Etik mengenali apa itu cemas, hal-hal yang berhubungan dengan kecemasan, cara yang berguna untuk mengelola kecemasan. Kalau kita ketahui, cemas itu dari bahasa Yunani kuno, yang berarti yang berarti menekan dengan kencang, mencekik, membebani dengan kesedihan, membebani dengan berbagai masalah. Itu masuk ke istilah Latin seperti angustus, ango, dan ansietas di kedokteran, ya. Semuanya konotasinya sempit, penyempitan, ketidaknyamanan menjadi bagian terminologi medis, penyakit jantung, angina pectoris, ya, panik, takut, terjadi perubahan fisik yang sering menyertainya seperti gemetar, jantung berdebar, sesak napas, ya, frustrasi, aliran listrik, dan sebagainya. Ansietas itu merupakan 5 dasar emosi. Jadi cemas, 5 dasar emosi itu cemas, sedih, ya, bahagia, marah, jijik. Itu 5 dasar emosi kita. Cemas salah satu dari 5 dasar. Ya, fenomena cemas ini kompleks. Biasanya mempengaruhi pikiran, tubuh, dan perilaku. Ini secara diagnos di kedokteran jiwa, di psikiatris, ansietas adalah antisipasi bahaya atau kemalangan yang mengkhawatirkan masa depan, ya, tentang masa depan, bukan masa belakang. Nanti kapan-kapan kita bahas yang masa belakang. Masa depan yang disertai perasaan tidak nyaman, tegang, otot-otot, dan pengaruh ke tubuh atau somatik. Ansietas sendiri merupakan perubahan psikologis dan semuanya dirancang untuk membantu kita terhadap ancaman yang dihadapi tiba-tiba. Nah, cemas itu apa sih? Cemas sudah jelas tadi, ketidaknyamanan, khawatir, takut, ini bisa ringan, bisa berat. Bahkan kecemasan itu bisa membantu kita. Misalkan nih, Sobat Etik, sekolah, ujian. Mau ujian, cemas nih, takut nilainya jelek atau tidak lulus. Nah, cemas membuat kita motivasi, kita mau belajar. Kita bikin catatan, ringkasan, bukan contekan ya, maaf loh. Kalau contekan kan masuk ke cemas lagi tuh. Ya, jadi membantu kita untuk menjadi terfokus pada ujian, memusatkan pikiran kita, ya, memotivasi kita. Jadi kita lebih berhati-hati. Dalam hal ini adalah kecemasan yang baik yang membantu kita untuk menjadi motivasi. Tapi kalau cemas itu terlalu banyak, terus-menerus, itu tidak sehat, ya, merusak pikiran kita. Jadi dalam gangguan cemas, yang kecemasannya sudah menjadi gangguan, kita cenderung lebih-lebihkan bahaya. Padahal hal sepele, aduh dimarahin bos, waduh nanti saya dipecat, waduh nanti gimana nih anak istri saya, lebih-lebihkan. Padahal bos negor, mungkin Anda memang jadi berhati-hati mengerjakan laporannya lebih detail. Jadi melebih-lebihkan bahaya dan merendahkan kemampuan kita untuk mengatasi masalah. Jadi kita jadi mundur, nggak pede gitu ya. Ini harus sudah diatasi dengan baik. Kita mengenali kecemasan di diri kita atau di orang lain. Nah, mungkin Sobat Etik sudah banyak tuh ya. Setiap orang pasti mengalami kecemasan. Pasti, ya tadi mau ujian, macet, aduh nanti terlambat, hujan, aduh nanti kehujanan, saya sakit, dan sebagainya. Bagaimana mengenalinya tadi? Overthinking, hal-hal yang kecil dibesar-besarkan. Kata anak muda sekarang katanya lebay gitu ya, lebay sekali. Udah misalkan nih COVID, aduh saya takut tertular, jadi avoid, menghindar, nggak mau keluar-keluar, nggak deket aja di rumah berapa tahun. Nah, ini mempengaruhi tubuh kita juga, gemeter, keringetan, mual, muntah, rasa tercekik, sakit kepala. Ya, kita ada lagunya lah, kepala, pundak, lutut, kaki sakit semua ya. Panik tiba-tiba. Kita membutuhkan kenyamanan, penenangan ya. Konsennya fokusnya pada masalah aja. Itu diulang-ulang. Akhirnya membuatlah jadi gangguan kecemasan. Slide, bagaimana prosesnya? Jadi situasi yang memicu kecemasan membuat perubahan di otak kita. Misalkan
Contoh nih lagi COVID ya, ada ambulan lewat. Waduh, nenek saya kena COVID, jangan meninggal juga. Ambulan lewat, neneknya COVID. Hal yang berbeda. Bagaimana jika nenek saya juga meninggal? Khawatir ini terus ke otak kita. Jantung berdebar, meningkat jantungnya. Ya, keringetan, mual, sakit ke perut, perilakunya jadi apa? Jadi performan kita PD-nya kurang. Jadi kita sering, aduh, lemah, nggak berdaya, menghindar, takut, panik, emosi. Waduh, nenek tuh ketularan sama menantunya. Tuh tega banget ya menantu ya, nenek udah tua, nengok-nengok nenek malah tambah sakit gitu. Jadi emosi, takut, panik, bahkan frustasi. Jadi dari pikiran sesuatu yang buruk akan terjadi, aku tidak bisa mengatasinya, terus cemas itu gimana? Tadi ketika ada ambulan lewat, adrenalinnya meningkat. Waduh, meninggal tuh saudara saya. Om saya meninggal tuh. Om saya kena COVID tuh. Bunyi ambulan, waduh jangan om saya juga akan meninggal. Jadi otak merasakan suatu ancaman, dia mengaktifkan zat adrenalin, membuat kita tegang, jantung berdebar, napas kencang, keringatan. Perilakunya apa? Kita menghindar atau kita larikan diri, atau kita bisa melawan. Mana yang nanti kita pilih? Slide. Ya, ini istilahnya fight or flight ya. Jadi dari alarm tadi ke tubuh, dilepaskan ke peredaran darah kita, adrenalinnya meningkat, membuat otak jadi banyak pikiran, atau kita mengatasinya. Tubuh mau lari atau kita menghadapinya. Jadi ini ada pilihan. Nah, kalau itu sudah kita mengenal tentang apa itu cemas, tipe-tipe cemas tuh banyak sekali, payungnya cemas luas sekali. Tapi ini cemas yang tersering adalah yang mayor yang saya utarakan di sini. Nanti bisa Sobat Etik untuk selanjutnya kita membahas satu persatu tentang tipe cemas itu sendiri. Cemas yang kita sebut GAD, General Anxiety Disorder, adalah kita takut semuanya, hal-hal yang kecil pun kita takutin. Misalkan seorang ibu nih, anaknya pergi, waduh nanti dijamret tuh, pergi sekolah. Suaminya ke kantor, nanti tabrakan. Tadi pamannya ada sakit jantung, waduh nanti nggak napas. Hal-hal kecil, semua hal. Jadi semua di kehidupan sehari-hari ditakuti. Takut terus, pikirannya terus overthinking. Kalau cemas sosial, itu dia takut akan keramaian. Takut jadi pusat perhatian. Ya saya orangnya kurang confident. Kalaupun dia bisa di keramaian atau menjadi pusat perhatian, keringetan, berdebar, suaranya parau. Ya kayak mahasiswa atau para pekerja yang mau presentasi, disuruh presentasi sama bosnya. Kalau ada kecemasan sosial, fobia sosial, di sini fobia sosial ya, salah ketik. Dia akan berusaha mempresentasikan PowerPoint-nya, tapi suaranya parau, atau dia tetap tegap, tapi keringatnya tes ya. Kalau yang ketakutan atau fobia spesifik itu ada jelas takut laba-laba, arachnofobia, takut ketinggian ya. Kalau gangguan panik itu mendadak, tiba-tiba, tidak bisa diramalkan kapanpun. Butuh penenangan, terutama dia panik nih. Pasien saya ada panik, sering. Kalau ke rumah sakit dia tenang. Jadi sering jam 2 dini hari panik lari ke rumah sakit, ke IGD. Sampai IGD mah sembuh. Besok-besok saya katakan ke pasien saya, kalau kamu gangguan panik, jangan masuk rumah sakit, di kafenya aja ya, di situ ada kafe. Jadi kamu nggak harus bayar rumah sakit, di kafenya minum-minum sudah sembuh ya. Kalau agorafobia sama, tadi ada fobia sosial, sama takut keramaian. Tapi kalau keramaian di sini konteksnya agorafobia, kalau ramai ada serangan, tidak ada yang nolong. Kalau obsesi kompulsif, cemas juga, khawatir. Kotor-kotor, tangannya kotor, tapi dia untuk menenangkan supaya tidak pikirannya kotor, dia akan cuci berulang. Kalau gangguan cemas yang jenisnya PTSD, Post Trauma Stress Disorder, dia takut atau cemas, tapi seorang ini harus mengalami atau menyaksikan kejadian yang traumatis.
Ini salah satunya. Kalau kecemasan biasa tadi sudah dijelaskan, khawatir tentang peristiwa tertentu seperti ujian, pekerjaan, deadline, aduh janji sama dokter, ini macet, itu cemas. Akhirnya dia kesulitan tidur, konsentrasi, tapi sesaat saja dia takutnya juga akan segala macam, aduh nanti dokternya marah, pegang, nyari otot, tapi beberapa saat sudah membaik. Tapi kalau yang cemas menyeluruh itu terus-menerus mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan. Kalau sudah menjadi gangguan, biasanya mempengaruhi fungsi kognitif, jadi konsentrasi menurun, ya, tidak bisa bekerja dengan baik, otot-otot juga tegang, tubuh terpengaruh semua, merasakan sakit. Ini akan mengakibatkan gangguan fungsi sosial dan pekerjaannya. Copingnya sudah buruk. Nah, ini disebut disorder atau gangguan. Slide. Bagaimana sih prevalensinya, sebanyak berapa sih orang yang mengalami gangguan cemas? Dalam 1 tahun 3-8%. Wanita 2 kali lipat ya daripada pria. Para wanita, halo, Anda presentasi untuk cemasnya lebih tinggi daripada pria ya, jadi cewek lebih banyak. Nah, cemas menyeluruh ini menepati skor tertinggi 5%, ya, di AD sekitar 5% secara keseluruhan, di klinik 25%, dan biasanya pada konsepnya pada masa remaja, ya di umur sekitar 15-18 itu sudah ada. Bahkan zaman sekarang ya, karena pelajaran susah, sudah dimulai masa anak-anak. Pasien saya ada tuh, kelas 4 SD, diare terus, karena dia biasa nilainya tinggi, takut jelek, jadi dia diare. Ada anak-anak sekarang sudah cukup banyak, karena tuntutan zaman ya, pelajarannya cukup susah, orang tuanya menuntut dia harus bagus. Anak kecil 4 SD sudah diare, ada juga gangguan tidur dan gangguan sebagainya. Slide. Nah, ini prevalensinya panic disorder 1-3%, general anxiety disorder 3-5%, obsesi kompulsif cukup banyak ya, sekarang juga pasien saya obsesi kompulsif cukup banyak, 1-3%. Slide. Oke, ini mah karena GAD cukup banyak, kita lihat per reportnya. 38% orang melaporkan khawatir setiap harinya. Jadi hampir separuh populasi tuh, 38% tuh setiap harinya orang lapor cemas. 19,4% tiap 3 hari, 15% sebulan sekali, 9% tiap 2 jam ya. Di sini per detik sampean ya. GAD cukup tinggi, jadi cukup banyak. Di sini dikatakan GAD pada usia 18 tahun.